Kalau bisingnya ada di telinga bisa gue tutupin, tapi kalau bisingnya ada di kepala, gue harus beresin kan. Ini episode pertama ada di kepala dan gue masih terngiang-ngiang nih terkait Indonesia Emas gitu. 2045 ya? 45 ya. 45 ya benar ya? 2045 ya. Berarti berapa tahun dari kita merdeka? 100 lebih sih. 100 tahun. Pas dong ya lebih. Gimana nih? Kita mau tahu ya opini dari perbedaan zaman kan. Coba dari Om Lucky dulu nih. Gimana nih? Ini masih Gen Z tuh. Ini Gen Z tuh. Ya, Gen Z. Gen Z ya. Kelihatan kalau patir kan. Masih lucu soalnya. Gue 27, 28, patir 18. 18. Pas kan, 17. 10. kan Masih 11. kan kalau dari eranya 45 nih merdeka nih kita sampai ke sekarang 2025 ya 2025 ya. Itu kita udah ngapain aja nih Indonesia nih sampai menuju ke 20 tahun lagi. Kita cuma punya sisa 20 tahun lagi kan. Nah, dari lu tuh Om, gimana Om? Gimana kembangan ini aduh. Kita udah ngapain aja? Iya. Utang kali utang yang banyak. Wah, gila gua langsung bantai. Pak Purbaya kali. Ya, Pak Purbaya. Pak. Gimana tuh? Yang agak serem tuh di sisi digital kali ya. Nah, Di sisi digital tuh kita kan lagi banyak happening banget nih. Apalagi kalangan-kalangan. Nah ini yang menariknya kan justru kita ngebahas kekhawatiran, ngebahas konspirasi dan lain-lain. Kan ulahnya dari kita juga ya bro. Iya. Ya nggak? Ini pinjol masuk. Digital loh. Iya. Digital kan. Lah, Terus kan di situ. pengusung digital itu kan generasi kita kan. Milenial. Iya. Kita gua ya. Kalau dia nggak tahu gua. Kayak tuh gini zaman Covid. Lu X apa aja sih bang? Hah? Lu X ya? Enggak lah, gua Bang ya. sama ya. Gua juga lupa ada cari dulu. Enggak maksudnya setelah era Covid itu kan memang digital kan kencang banget ya. Kalau bicara digital ya, kalau bicara digital nih. Sekarang mungkin nanya ke Gen Z dulu kali ya. Oh, ya. Apa sih yang udah Gen Z rasain nih dari efek digital? Digital. Banyak sih kayak teknologi maju, ada perkembangan dari negara kayak gini. Zaman lu kayaknya udah kalah buku ya. Nulis. Masih ada nulis nanti sekarang. Gua nggak paham juga loh. Enggak tahu kita tanya aja nih. Ini Masih ada nulis masalah. Di zaman kita aja kan apa PDF, ya kan? Oh iya, udah mulai. Jadi di zaman ini masih ada nulis nggak sih? Ada Pak. Oh masih ada. Kira gue nggak di sekolah banyak nulis ya. Iya, banyak juga tuh nulis tuh. Banyak juga. Iya. Oh ini yang salah gurunya apa gimana nih? Udah zaman digital masih dia tulis deh. Soalnya tinggal ngetik dong bisa Pak ya. Copas. Iya. Ya itu kan ada tetap ada ini ya, ada risetnya. Dari set. Nah, Bahkan udah ingat sekali. iya, gue pernah lihat tuh Renat Kasali ya di satu source-nya itu dia katanya akan balik lagi kita ke buku, ke manual book itu. Oh, siklusnya begitu Kertas, lagi. ya. Siklusnya gitu lagi. kayak riset gitu ya. Iya, ke buku beneran. Padahal kan sama-sama tulisan tuh. Gitu. Iya. Nah, gue nggak paham ya. Artinya Ada apa di balik? di balik hypnotis screen itu, Yes. ya kan? Makanya istilah screen time itu kan. Iya betul. Gitu. Intinya sih Psikologisnya alat analog ini akan digerakkan kembali. mungkin kayak menambah daya ingat mungkin. Karena Iya. kalau boleh dibilang misalnya ya bukan ngecilin ya untuk generasi sekarang itu kalau boleh dibilang memang paperless dan pasti daya ingatnya jauh dibanding mungkin bukan abang-abangan kita lagi, bokap kita, kakek kita itu lebih Gitu. mereka lebih tahu nih kunci disimpan di lemari sebelah mana gitu. Gokil itu. Detail gitu. Ingatannya. Begitu ya? Ya, sama baca koran. Multitasking. Iya, betul. Baca koran itu juga baca buku itu juga nambah daya ingat ya. Pikun. Nah, itu mengurangi kalau menurut risetnya, tapi nggak tahu nih bakalan balik ke slow living. Slow living Iya. Wow. Itu orang-orang kayaknya pada stres apa gimana sih Om? Banyak kebahas slow living itu. Ya kan kalau sekarang kan trennya negara maju kan lagi emang mereka kebut-kebutan di fast living nih. Oh iya. Jadi kita malah balik lagi, nggak tahu ya, mungkin nggak cuma kita sih. Di Jepang juga katanya risetnya, penelitiannya udah banyak juga tuh yang balik ke situ. Udah mulai balik ke kehidupan yang back to nature lah. Iya. Mereka tanam-nanam sendiri, mereka panen sendiri, terus mereka ya meminimize budget ya, gitu sampai kayak gitu. Bahkan pernah dengar juga terkait zero waste, ada pernah dengar nggak? Jadi zero waste itu nggak ada yang kebuang ya. Kalau kita misalnya kita makan ayam gitu kan, makan ayam ada kulitnya, kemudian ada bulunya, Iya. ada
banyak jengger, bagian ceker dan segala macam itu benar-benar diolah. Mungkin kalau nggak dimakan dibuat apa gitu. Zero waste. Zero waste. Jadi benar-benar sampai contoh gini, ayam ada kotorannya pun dibuat pupuk tanaman seperti itulah. Terus jadi nggak ada yang terbuang. Itu di Jepang udah pakai kayak gitu. Ya pemanfaatan sumber daya lah ya. Betul. Sampai kayak gitu sih berarti udah sampai ke situ kan. Iya. Baik lagi nih kalau bicara generasi emas nih. Nah, kita udah ngapain aja nih? Ya mungkin kalau dari sisi gue yang barusan gue bilang ya, ada beban apa ya, hutang dari para milenial karena kan dari transisi itu lo ngalamin kaset kan. Iya betul. Ngalamin kaset. Betul. Gila, zaman kita lu mau baca buku aja bisa ke perpus om. Iya. Benar, setuju. Kalian nih nggak ngalamin kan sih? Beli mahal. Tungguin minjem seminggu gitu. Buku buat minjem buku ini, buku cetak gitu. Perpustakaan. Kadang kalau kita mau minjem udah dipinjam sama orang gitu sih. Iya. Dan gue cerita dari nenek gue, ini gue nggak masuk akal juga ya. Entah fisiknya gimana, itu dari jarak ke William ke Bogor itu naik sepeda. Sepeda itu kurang lebih William Bogor itu 20 kilo. Sepeda. Bogor kota ya. Dan itu tiap hari. Mungkin PP dong berarti itu sekali jalan aja udah 20 kilo. Ya, berarti balik 40 kilo. Dia bilang zaman dulu tuh sekolah rakyat disebutnya ya. SR sekolah rakyat. Ya betul. Zaman kompeni. Sekarang mau ada lagi nih katanya. Tapi nggak tahu. Oh iya, sekarang gua kemarin lihat. Ya kan gitu kan. Oke. Jadi itu untuk nempuh ke sekolah tuh begitu. Itu PP sepeda goes gitu. Gua nggak bayangin fisiknya tuh endurance-nya kan. Iya. Oh, gua 15 menit aja. Sementara kandungan gizi nggak seperti Ya kan, sekarang kita ya. beli kopi aja kan. Udah ngos-ngosan gue depan. Gitu. Durasinya berapa lama tuh? Kalau boleh tahu jangan naik sepeda 20 kilo sekali jalan tuh. Gue kurang paham ya. Bisa 2 jam lebih kali ya? Gue nggak nanya aja. Gue nggak nanya detail. Tapi anggaplah motor. Motor itu gue sekali balik itu 40 menit. 40 menit dari Luwiliang ke Bogor kota. Iya. Gitu artinya kan ya kalau sepeda taruhlah gue itu kecepatan 60 70 ya. Setengahnya mungkin ya. Ya mungkin bisa 20 ya. 20 Berarti sepertiganya lagi kecepatannya. Kali 40 kali 3 lagi tuh. Iya. 2 jam lah. Iya, 2 jam. Sekali balik tuh kan ya. 2 jam kalau nggak capek. Kan sepeda kan ada berhentinya kan. Ngopi dulu kan. Ngopi dulu. Oh di Yasmin. 40 kan kita nggak tahu. Iya, dan bayangin udah sampai kelas udah banyak. Udah ngocor tuh. Udah ngocor. Tapi ada enaknya sih. Selain saya tuh yang ngisi bensin. Slow living lagi. Iya. Tapi memang gini ya. Balik lagi ke slow living ya. Pada waktu balik lagi COVID. Pas COVID itu banyak orang yang mulai adu sehat. Sepeda musim layu itu kan. Sepeda orang ya segala macam. Nah, itu jadi kebiasaan. Nah balik lagi kalau kita bicara COVID, udah masuk ke tren digital itu habis-habisan orang dibantai ke digital dari konvensional ke digital. Wah, nah mungkin dari sisi Gen Z dulu nih Om ya, kita mau tahu seberapa besar nih dampak digital yang udah dialami nih. Gara-gara corona tuh. Ya dari setelah benar, pokoknya wah ternyata digital efeknya begini nih, ada plus minus lah pastinya kan gitu. Kayak gini nih, Dapur MJ nih begitu kita order dapurmj.orderfood.id itu langsung tuh kita keluar semua menunya kan gitu kan. Terus kayak ini apa namanya, yang sadis nih. Kita bicara ada efek-efek pinjol itu kan juga digital semua. Zaman dulu kan nggak ada itu. Itu di usia-usia patir nih sebagai Gen Z nih, kira-kira dari teman-teman yang seusia banyak gak sih yang udah kena? Wah, suka selfie gitu. KTP lagi. Banyak Pak. Cuma selfie. Udah banyak. Iya. Banyak main juga pasti. Oh gitu? Iya. Wah, itu kan. Kira-kira dari 10 orang berapa yang pakai kalau di presentasi? Kalau dari 10, misal dari 10 11. bisa setengah. Kenapa itu Pak? Bisa setengahnya. Sama yang Kayak itu OB sekolah 6-7 orang gitu. Oh gila. Iya. 60%. 10% ya? Dari 1 nyamber semua. Gara-gara yang 1 itu kan menang tuh. Dapat. Ini apa nih? Ini judul apa pinjol? Pinjol dulu. Oh, pinjol dulu. Judul dulu, judul. Ya. Judulnya apa sih biasanya? Judi online. Maksudnya mainan apa sih gamenya? Apa tuh? Ada yang tahu judul apa judul? Ada tahu Dia judul? suka kulit-kulit ya. Ada gue yang lagi rame sebut aja nggak apa-apa sih. Yang itu slot. Setelah Ya kan? Slot rame slot ya. sama itu. Iya. Kan sama tuh judul sama slot gitu. Iya. Emang bagiannya dari situ. Iya. Iya. Dari 10 6. 6, 7.
Itu juga dari satu orang. Satu dapet, ngomporin ke temennya semua ya kan. Satu geng lah kan gitu. Ya kan kalau judul ya taruhlah itu permainan lah ya, Iya. fun ya. Nah, jadi gue bingung pinjol om. Pinjol tuh emaknya tahu apa enggak sih? Kayaknya enggak, Mbak. Nggak tahu ya, diam-diam lah gitu. Diam-diam. Kalau Maya tahu tuh, habis tuh. Kan buat bayar judo. Kan gitu kan. Bisa jadi. Kan. Tinggal Itu yang setan. kita iya. Nanti yang jadi masalah duitnya dari mana tuh buat dana-dana pinjol itu? Iya. Ya kan gue mikir pinjol kan mereka kan artinya masih di backup keluarga lah ya. Iya. Oh berarti reasonnya buat bayar judo. Buat bayar judo. Gitu ya. Judo habis terus aja kan gitu. Iya. Itu guru-guru tahu kayak. Ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau yang tahu juga, ya dibiarin Pak paling. What? Oh, Walaupun dibilangin juga. Pak Guru. Pak Guru tolong. Pak Guru, apa kita sebutin sekolahnya? Jangan. Tapi maksudnya tahu tapi bingung, mungkin guru juga Iya. bingung dia mau ngapain nih gitu. Iya. Ya gini ya kalau bicara berita-berita ya, murid sekarang tuh lebih nggak kayak zaman dulu. Iya. Zaman dulu kan murid takut sama guru, kalau sekarang guru takut sama murid. Dan Betul. Banyak kalau kejadiannya. gitu ya. Iya. Ada cerita nggak? Kayak banyak tuh beritanya. Nantangin apa gimana tuh si bocil? Iya tuh bocah kan. Udah salah. Terus kemarin guru Guru negur, tuh. Iya, guru guru negur. Nggak terima tuh muridnya. Murid nampar, guru juga nampar. Murid apa? Iya. Belum kan? Langsung gelut ya. Terus. Yang salah mah jadi gurunya dilaporin tuh. Dilaporin. Ah, Karena paling yang mukul kan muridnya. iya, 52 muridnya. Jadi gimana om? Ini harapkan gue di tempat guru aja dia nggak ada marah ya secara integritasnya kan. Iya. Untung lo gak jadi guru. Mau jadi guru ngaji aja gue. Pak Guru yang sabar ya. Pak guru yang sabar, bu guru yang sabar. Sabar. Ada pakai baju korpri kayaknya. Ada pahlawan. Ya inilah makanya kan kita bahas ya segala kegelisahan dari para setiap generasi ya mungkin ada kegelisahan tersendiri lah ya. Jadi salah satunya kan juga, nah itu om yang moralitas yang kita bahas juga kan. Iya. Ya gimana ini ceritanya 2045 wacana 20 tahun lagi ya. 20 tahun lagi nih, ya kan? Berarti udah 4/5 dari range. Potong libur, Ya. potong lebaran. Iya, Iya. cuti dan lain-lain. Bersama siapa gitu? Sehari-hari. Iya. Kalau kita lihat kan mungkin secara teknologi ya Indonesia udah lumayan Oke udah lah. secara IT-nya Teknologi betul. secara gue pribadi juga banyak bersentuhan dengan vendor digital IT, bahkan di Bogor juga kan lumayan gaungnya tuh sampai ke kota-kota lain ya. Iya. Kita tuh ke berapa setelah India lah gitu. 5 besar. 5 besar kan? 5 besar ya. 5 besar. Karena Asia kan hitungannya. Iya. Nah, tapi kan pertanyaannya apakah hanya dari sisi digital saja? Tuh, banyak aspek-aspek Banyak yang tadi si Om bilang kan dari keuangan, dari hutang, ya kan? Dari aspek kita punya value, budaya, Itu juga penting tuh. Ada budaya. itu dari ada. Om, gua kemarin baru ke Jawa, gua ke daerah Jawa Tengah ya. Itu ternyata kita nggak bisa sembarangan klakson Om. Nah, iya. Gitu. Ini beda ya. Oh, maksudnya ya gue sehari-hari kerja kayak biasa aja kalau ada di Bogor lah, gitu biasa. Iya, klakson. Mau di mana aja langsung tinggal bunyiin gitu, pencet Ada aja. yang di short, ada yang ribut di jalan gitu. Gue kemarin di Jawa itu nggak sengaja ngelakson lah ya. Nah, Gitu. Ada yang lagi jalan gitu kan. Gue seperti tegur gitu. Jadi kalau di sini mah jangan sembarang klakson. Itu yang aku. Orang di situ juga orang natif situ. Oke. Gitu. Ternyata baperan orang tua di sana itu. Kalau di kita, wow itu udah. Oh berarti cuma lingkungannya doang tuh ya? Gimana? Misalnya di skupnya dia, kawasannya doang itu yang nggak boleh ada klakson ya? Iya mungkin ya. Tapi yang gue lihat di sana poinnya adalah gimana kita bisa menjaga adab sampai ke hal yang klakson. Iya. Kecil lah itu simpel. Teknologi lah ya gitu ya. Iya sebenarnya juga takutnya gini sih. Kalau bicara klakson ya, yang jadi nyambung ya. Bicara klakson kan jadi kayak tegur kan, kita kayak ditegur kan. Iya. Mungkin juga caranya kayak kadang tet gitu kan, ada yang sampai kayak gitu kan kayak kesan marah kan. Gue sempet ngalamin, jadi waktu itu
Kalau berangkat dari arah Gunung Batu menuju ke Lewiliang, itu kan macetnya parah nih daerah terminalnya. Ada namanya Bulak ya. Bulak. Ya, Nah, itu kan angkot segala macam. Itu satu mobil dengan orang yang biasa lewat situ nih. Kalau ini gini, Oh, satu-satu. itu angkot minggir loh pelan-pelan. Dan nggak ngerasa tersinggung. Berarti, ada triknya juga. Ada triknya juga. Boleh dicoba tuh. Gini. Ini pelan-pelan gitu ya? Iya, Oh, diam dulu. Udah gitu. Tanya apa? Biar orang nggak tersinggung. Kita ngelakson, iya. tapi orang nggak tersinggung. Iya. Ini buat masukan buat pabrikan film ya? Boleh itu sih, boleh. Asik ya? Ada setelannya gitu. Ada istilahnya ya? Nggak, kita pun kalau dalam posisi kita yang diklakson dengan cara Iya. begitu, saya rasa nggak tersinggung. Iya. Betul. Iya. Gitu. Dan itu pelan-pelan minggir semua kok. Iya. Tapi kita mau kau itu Itu bisa jadi pakai bahasa gitu. Punten. Iya bisa jadi mungkin ya kalau cara bahasa manusiawinya begitu, jadi menarik juga sih sebenarnya. Artinya kan kalau kita taruhlah dari persimpangan ya, kayak lampu merah itu kan udah tau mau hijau, ya kan? Tapi tetap diklakson. Kan kita udah langsung kan? Iya. Nggak langsung, emang kayak magnet apa itu langsung. Terus langsung iya. Kan namanya ini kan Formula 1 kali kita ini satu dulu gitu kan. Dia nyambung sama omongan tante kan ya itu yang fast living gitu. Mas Livi. Orang tuh pengen buru-buru segera Iya. entah ke kantor, terus ke rumah gitu. Iya ngebut. Jam pulang kerja, berangkat kerja, pulang Iya. sekolah, berangkat sekolah tuh kan buset. Udah tadi ya. Bener loh. Tadi bener kata lu ini peralihan dari kuning ke hijau kan ya? Iya. Dari klakson tuh. Iya, betul. Udah tau kita mau jalan. Iya, udah pasti. Nggak mungkin kita berhenti lah kecuali motoran gitu. Masih jalan. Berapa detik sih? Gitu paling 3 detik 4 detik kan. Betul. Ngapain di klakson lagi gitu Iya. kan? Coba itu. Tapi itu kita buktiin aja, emang bener sih. Iya. Coba. Itu nggak mobil plat kuning, nggak mobil plat merah, nggak mobil plat hitam, semua begitu. Atau yang nguing itu? Tetep lo kok. Gua nggak bilang mobilnya ya. Tapi lebih parah itu malah. Iya. Yang punya jalan sebenarnya. Iya. Oke, kalau bicara tadi ya kita global kan Indonesia kan. Untuk Bogor sendiri nih dari kacamata Om Luki, kacamata Patir ya. Bogor nih udah gimana sih Bogor? Bogor gimana dari kacamata teman-teman nih? Bogor. I love Bogor ya. I love Bogor. Bogor tuh sekarang tuh makin hijau. Iya. Aduh, Asik. Pak Dedi tulis Pak Dedi. Kata Pak Dedi. ya pokoknya semakin dari sisi estetik lah ya. Iya. Gitu. Karena kan emang basically juga di Bogor tuh banyak seniman juga. Iya. Itu nyambung ya ke situ ya. Yang tadi gue bilang juga kan dari banyak teman-teman di usaha IT gitu. Iya. Ya. Secara sekilas di mungkin di beberapa daerah nih yang kita masih ada ketimpangan. Daerah ke gue itu masih yang tadi dulu gue 30 menit kurang ke Lewiliang itu. Sampai. Iya, gue balik ke Lewiliang sampai Lewiliang lah ya. Daerah sampai ke Singa sih udah Beda. dia masih aman ya. Siapa? Lewiliang ini udah kayak di Jakarta, Itu apa? Krodit macet kah? Oh, macet dan banyak persimpangan. Iya. orang keluar dari. Iya, banyak jalan gitu kan. Iya. Jalan provinsi, jalan desa. Oke. Nah itu apalagi weekend, jangan harap kalau mobil bisa 2 jam ke Lewiliang. Wah, makanya ada istilah gue mendingan ke Jakarta daripada ke Lewiliang. Iya. Jadinya begitu sampai Iya. pertumbuhan penduduknya tuh sedemikian. Populasinya bagus, cepet banget. Betul. Banyak perumahan-perumahan. Betul, Iya, satu iya. begitu dan banyak destinasi wisata juga ya. Jadi populasinya cepat padat, oke Om. Iya. Tapi salah satu sisinya juga yang positifnya adalah banyak tempat wisata yang Iya. Betul, yang bisa diolah jadi income juga buat orang-orang di sekitar gitu. Betul. Ya berarti kan kalau kita lihat ya artinya orang tuh dari berbagai kota ke Bogor tuh kan ingin wisata. Karena kan dua kaki gunung salak kan posisi Bogor itu kan. Tapi ketika ketemu macet itu yang ada kan bukan jadi wisata. Kesel, Iya. Kesel. capek, Bongsing, ya kan? Capek panas. Ya, panas gitu. Akhirnya yang nyobain Bogor nih ya. Iya. Gitu. Iya kan? Gitu. Akhirnya kan ujung-ujungnya jadi super sapa kan? Iya. Ya gitu. Dan akhirnya bener lagi wisatanya sepi lagi. Gara-gara macet. Macet. Kesel. Ya kan? Nyampe. Karyawannya nggak kemana lagi. Butuh gitu. Lagi. We are close gitu. Kira kan gitu jadi meeting kan? Iya. Jadi suatu siklus yang loop Jadi jadi gitu.
ekosistem semua ya. Jadi emang keterkaitan lah ya. Dari sisi Gen Z ya, apa nih? Kalau Gen Z, Bogor udah kayak gimana sih 2025? lu rumah di itu ya? Siapa? Kalau rumah di Cuma di Bojong. Bojong ya? Iya, Bojong. Lebih parah Parah macetnya. juga ya. Enggak, temu parah tuh. Lebih parah. Banyak angkot. Banyak. Atau Bogor udah nggak ada angkot, Pak? Itu 2006. Tapi yang tua-tua. Hmm. Itu dekat kereta itu kan stasiun. Stasiun. Kalau saya masih jauh. Kalau saya tuh dekat perumahannya. Kaperi. Perumahan ada Bilabong namanya. Oh Bilabong. Iya. Oke. Kalau macet tuh paling macet hari Sabtu Minggu. Macet tuh ya. Iya. Weekend ya. Dari luar soalnya. Tetap keluar aja di macet lah ya. Iya, fun macet. Kurang lebih ya prioritas Bogor itu mungkin di salah satu itu transportasi mungkin. Transportasi. Catatan juga tuh buat Pak Dedi yang mana? Ada 2 Pak Dedi. Tapi ada yang menarik nih cerita Bogor ya. Jadi orang yang luar Bogor gini ceritanya gini. Kemarin minggu lalu ada teman saya rumahnya di Parung. Satu lagi, jadi teman saya itu tinggal di Parung Bogor kan? Bogor kan? Iya. Kontekan lah sama temennya dari saya lupa dari Kaltim, Kalimantan Timur. Oke. Udah gitu lu tinggal di mana di Bogor? Gue sekarang enak ya, adem ya dekat puncak. Parung dekat puncak coba. Kan notabene udah. Iya, notabene Bogor adem. Nah, itu. Udah di Parung dia gitu kan. Ya enggak tahu udah 38. Nah, itu Bogor ya apa? Bogor Kosong tuh. Itu nggak tahu di Parung apalagi bisa lebih Parung panas banget itu, Pak. Ya, terus ada lagi yang Bogor Kota di Empang kemarin. Terus iya gue nggak tolong dong, ada saudara di Cisarua tuh katanya. Minta tolong katanya ambilin barang gitu. Dikira cuman beda kelurahan gitu. Padahal dari Empang ke Cisarua mendingan dia ke Jakarta kayak kita. Jadi itu konotasinya orang luar Bogor tuh memandang Bogor sampai segitu. Iya. Itu menarik sih. Ya tapi kita bukan bermaksud gimana ya, artinya untuk bisa jadi bahan refleksi kan ya. Betul. Artinya transportasi itu ya satu yang vital kan ya. Juga artinya kita di sisi mobilisasi nih. Iya. Gitu. Tanah-tanah banyak yang dijadiin perumahan. Betul. Resapan air. Betul. Udah pohon tumbang kemarin ya. Wah, Bukan balik kota. ya kan? Tadi sempat lewat. Ya, itu kan artinya di sisi alam ya, di sisi alam. Kemudian kalau ngomongin perumahan nih, dulu tuh ada temen itu dia anak properti om. Dia anak properti itu. Dia suka banget tema-tema yang unik, yang estetik gitu. Dan katanya di Eropa itu lagi trennya itu tiny house. Rumah-rumah kecil. Rumah-rumah kecil. Lahan luas. Nggak juga bisa jadi luas. Okay. Tapi titik beratnya itu, jadi rumahnya tuh kayak mobile gitu. Oh. Tiny kecil ya. Iya. Kayak portable atau gimana gitu ya. Iya. Nah, gue jadi berpikir kalau kita tarik ke Purbakala nih, zaman dulu kan itu gipsi, orang-orang gipsi itu dia nomaden kan, Pindah-pindahin. budaya kan seperti itu kan gitu. Jadi artinya orang-orang modern ini kenapa begitu alergi dengan anti kemapanan, gitu kan, budaya-budaya yang digaungkan oleh kalau kita katakanlah anak-anak pang ya, Kenapa? skinhead. Mereka kritis kan Kritis, terhadap betul. kemapanan. Iya, betul. pernah kita datangin ya di podcast yang Itu yang Marian ya kemarin. Korean, Iya. hooligans. Iya kemarin ya. Iya. Teman-teman. Ya. Podcast sebelah. Iya. Iya. Oke. Ya kan artinya itu kan budaya, kita bicara budaya. Kenapa sih kalau nggak harus A bisa ke B, kalau B bisa ke C, banyak variabel lah ya. Iya. Itu kan berbagai kemungkinan ya kalau ngomongin budaya. Nah itu lucu juga kalau ngomongin tiny house itu kan. Iya. Apalagi sekarang kan glamping kayak gitu. Wah, cakep tuh. Ya kan? Kayaknya inovasi kayak gitu. Iya. Seru juga gitu. Cuma nggak tahu status tanahnya gimana. Iya, mungkin kalau di negara maju dia luas ya, masih ada Artinya kan lahan. dari sini terus mobile ke sini. Jauh loh, itu nggak jauh tuh. Beda kayak sini mungkin bisa ke Surabaya kali itu. Izinnya ribet juga kan. Iya. Makanya nggak ada RT-nya. RW-nya gimana coba? Masa mau pindah apa kemana? Oh ini ke Maluku bisa jauh. Beda. Tapi pernah lihat ya? Berarti pernah lihat ya? Maksudnya yang kayak hidupnya rumahnya tuh pindah gitu. Pernah. Kayak kontainer apa sih? Kayaknya kalau di bule, kalau nonton film-film bule banyak ya. Aja. Dia di truk. Iya, kayak gitu, kontainer. Iya. Tapi aman kan?
Maksudnya kalau kita kan ngeliat kayak di luar lahannya luas kanan kiri tuh paling ada yang ngetok ya Pak sembarangan gitu. ormas mau bikin apa namanya posko perbaikan posko Jalan-jalan lepas ini udah gini belum nih orang sini nih gue nih katanya yang main parkir aja deh kalau mobil biasa 3 goceng gitu kan kalau yang segede gitu gimana bisa 50.000 mungkin ya nggak tahu juga Iya. Ya kan berbagai kemungkinan ya. iya Kita ya, bukan dalam arti kita mengkritisi suatu budaya Tidak. ini lebih baik bukan artinya. Betul. Jadi kita banyak variabel aja, banyak pilihan. Kan hidup tidak sesempit yang ya apalagi kan anak-anak muda lah ya. Kita zaman digital gini kan. Artinya modern itu mungkin nggak harus selalu praktis serampangan kan. Serampangan ya gerak gerusuk gitu ya. Oh iya. iya Serampangan gitu kan. justru lebih harusnya lebih punya Lebih tertata. partita punya apa ya istilahnya punya lebih punya pola. iya gitu. pola betul Yang si Oka dibilang tuh lebih ada iya setuju memperhatikan nilai-nilai. Ya gitu. ya betul. Tapi kemarin ada yang sempat dengar Sritek bangkit kembali ya Oh, direkrut lagi katanya gitu alhamdulillah tapi ini mudah-mudahan benar juga sih beritanya gitu kan karena ini kan lokal oh iya, kan lokal harus dong. iya kan jadi memberdayakan lagi banyak Kita SDM punya banyak, kita nggak kalah punya banyak desainer ya, Iya. punya banyak SDM betul di tata busana, fashion sampai keluar kan. nah kan gitu Itu kita harus pede lah ya di sisi itu. Kalau Gen Z kayak jangan sampai lolos gila thrifting. oh iya thrifting kita bicara ini terakhir ya nggak terakhir juga sih maksudnya thrifting nih ini juga sempet apa ya panas juga isunya kan katanya thrifting ini mau ditutup mau dilarang mau masuk ke sini gitu kan ya gimana jadi thriftingnya kayak gimana sih gitu kan Main hilangin Pak. Karena kan dia dari luar ya impor akan membunuh produk lokal ya. Oh, iya. itu desain terbesar itu Itu reason terbesarnya ya. Iya. Dimana kita mau distro-distro kita kan banyak Bogor, Bandung, ya kan Jawa Barat itu Jawa. lumayan pusat fashion. betul. Dimana kita nggak mau kalah sama baju yang 50.000 dapat 3. 1.000 dapat 3 juga iya Ya ada pakai selalu. lebaran lagi untuk lebaran ya pakai Terus 3 50.000. iya Nggak kalah lah pasti. betul. Ada juga tambahan, mungkin ya pemerintah bagus juga cara regulasinya ya, tapi mungkin beberapa dari kita juga ada yang memang sumber penghasilan dari situ jualan baju thrifting segala kan itu ini lagi dicari seperti kita tadi sopir angkot tadi di Bogor kan, apa konvertnya seperti jenis apa, apakah mereka di apa karena beberapa teman juga main kayak gitu sih di Jakarta gitu. Dan sudah jalan gitu kan nah ini karena juga katanya thrifting itu kan baju maaf ya baju second ya nggak tahu itu bekas sebelumnya apa kalau memang orang penyakitan itu kan ada juga kayak gitu kan bekas orang meninggal kan macam-macam gitu itu juga katanya itu harus dipertimbangkan juga gitu kita main udah cuci sih udah cuci cuma kan ya kita nggak tahu ya namanya bekas dipakai orang sakit kulit atau apa kan itu tuh yang kayak gitu itu enggak jadi bahan pertimbangan juga kemarin gitu ya selain memang regulasi produsen lokal juga marketplace kan sekarang gila-gilaan gitu mungkin kalau gua lihat ya perlu adanya dari teman-teman industri lokal ya itu seperti mentalitas militansi yang mesti dibangun ya Om. Itu gimana kita mesti pede gitu. Sebenarnya bagus ya produk lokal. Iya, bagus gitu lah. Cuma kalah sama yang lain. Iya, itu kan salah satunya faktornya harga nggak bisa bersaing gitu ya. Kita kan kalau ke mall sampai ada istilah yang Rojali itu kan. Iya. Rojali, Rohana. Rombongan nanya. Rojali rombongan jarang beli. Kan sampai ada istilah begitu. Ketika kita bazar kan, giliran diskon, langsung ramai. Panjang gitu kan. Artinya memang masih selama ini di sistem masyarakat kita dominannya masih ke pricey, bukan ke branded ya atau kepuasan. Apalagi itu level tertinggi tuh. Kalau kita beli mutu kualitas itu udah nomor sekian ya. Iya. Maksudnya kita beli dengan motif gue support produk lokal. Level tertinggi tuh buat kita para pengguna netizen lah ya. Kita pernah panggil itu ya sih dulu di podcast sebelah juga Kang Dodi yang punya Uncal ya. Betul. Brand gede itu di Bogor pionir juga ya salah satunya gitu itu juga lagi coba
merebuild lagi kan. Betul. Rebuild lagi gitu. Itu sih kira-kira. Makanya ya inilah presisi. Makanya yang paling keren itu adalah tebus murah. Wah. Udah ngasih kan lu nama dengan program itu kan. Seru itu selalu gitu. Iya. Habis kita bayar kita ditawarin ada tebus murah. Gitu. Apa lagi saya? Silakan ya Itu rotinya. apa aja mau odol mau sikat gigi mau apa semua tidak bikin Iya. program kayak gitu. Perlu juga buat teman-teman ya. Iya dari betul dari UMKM juga mindset kayak gitu. Kita kan ya itu satu benang yang harus ya benang kusut lah ya. Iya. Dari sisi promo berarti kan Om ya. Promo strategi marketing ya kan. Iya. Dari one get one. Iya. Gitu kan. Flash sale. Gitu. Iya. Sekarang UMKM gimana mikirin flash sale? Mikirin besok aja susah. So, balik modal nggak ada gitu. Betul. Besok karena Mau produksi lagi. iya balik lagi ke user yang tadi. Iya. Ya kan? Kan mereka nawarin offering harus ada beli dong. Iya. Gitu. Betul. Kalau kita balik lagi ke minimarket yang Yang tebus murah. kan? Coba kita cari ini mart dulu tit. Iya gitu. Dan itu udah ya berapa ratus meter pasti ada. Betul. Ya, Gitu. branding banget di kita. Iya. Kita kan looping ya. Lu bahkan saya sempat bercanda gitu sama temen ya. Kita pernah jalan ke daerah Jawa Tengah juga. Jawa Tengah apa Jawa Timur ya? Jawa Tengah mungkin Gunung Kidul ya. Iya. Jawa Tengah mungkin ya. Itu kan nggak ada di beberapa daerah itu nggak ada yang supermarket yang dua tadi tuh. Nggak ada. Jadi kalau supermarket ya supermarket aja punya Haji siapa gitu misalnya gitu. Oh keren. Dia menjaga betul itu. Kalau di Bogor ada di Pasir Muncang. Oh Kita belok dari Starbucks sampai ke menuju ke Cisarua itu nggak ada itu. Yang biru-biru itu merah-merah nggak ada. Itu nggak ada itu. Jadi beneran mereka menjaga ekosistem. itu di boykot atau gimana? Mungkin dari pemerintah setempatnya kayak mungkin lurahnya desanya atau apa gitu. Oh iya. Dia membuat jadi menyulut supaya si orang-orang lokalnya juga tetap bertahan gitu. Oh, itu Karena kalau ada itu keren. habis gitu kan gitu. Begitu kita keluar dari Gunung Kidul itu turun, wah gila gue nemu peradaban lagi. Buset. Nemu yang gitu lagi tadi yang tembus murah. Siapa nih sobat? Peradaban dulu. Iya. Jadi kayak nemu peradaban lagi gitu. Itu bukan peradaban lu pikir. Keren. Jadi dia merasa bahwa itu punten ya, bukan bermaksud untuk menyindir satu daerah tertentu, tapi bahwa dibilang ini kayak terasa kemunduran zaman buat dia, buat teman saya nih. Jadi pada saat dia nemu itu lagi, gue kayak berada di zaman sekarang. Asik. Dia udah bisa menciptakan nge-branding sampai segitunya. Iya. Jadi lo udah modern lo kalau belanja di gue. Nah, sekarang apa yang dia bisa lain? Betul. Bayar cicilan motor, cicilan apa semua bayar bisa. Kita Iya. transfer bisa, kita mau ambil tarik tunai bisa kalau nggak ada ATM-nya. Ada ATM-nya juga kan dari dalam kan segala. Oh tetap support internet ya di perkampungan itu. Ada sih ada. Cuman maksudnya jadi gini lucunya supermarket itu di branding merah biru tapi pakai seragam juga merah biru tapi namanya bukan sendiri. Iya, namanya supermarket Haji siapa. Oke. Jadi orang tuh banyak yang kesaru. Saya masuk tuh beda. Saya tuh beda. Itu teman saya udah bilang nih gue ketemu peradaban lagi pas gue. Asik ya. Kalau saya juga pernah tinggal di pinggir pantai di Sulawesi itu nggak ada. Emang nggak ada itu supermarket itu nggak ada. Kita ke kota pun ada nggak ya? Saya lupa. Tapi kayaknya bener-bener nggak ada itu. Kalau itu memang ini ya maksudnya karena bukan di kota sih ya. Gitu kan. Tapi di sini loh kita boleh nanti kalau mau belok dari Starbucks yang lampu merah Gadok sampai ke Cisarua itu. Betul buat role model ya. Itu nggak ada. Yang terdekat aja. Nah di Gunung Kidul saya nggak tahu kalau sekarang. Tapi dulu sekarang kaget juga. Wih, nggak ada. Iya. Karyawannya juga pakai seragam sama. Iya. Gitu. Ya, Selamat datang berbelanja sama. Mereka tetap bisa profesionalisme kan. Tetap. Karena tidak mengorbankan resource kita. Resource kita. Terus ya pokoknya ya seru aja sih, menarik. Keren sih. Balik lagi kayak 2045. Oke. Kita masih ada apa enggak ya? Oh, sekarang umur gue berapa ya? Ya betul ya. Tapi mungkin generasi kita nih di bawahnya, generasi Ya mungkin lebih ke ya dari kita pribadi juga ya nggak salah juga sih punya harapan. Ya, itu kan satu optimisme itu ya kita sebagai agama Islam ya, memang sangat dianjurkan juga untuk mempunyai suatu harapan ya. Ya. Tapi ya baik lagi, betul. Apakah kan kata maju ini berarti
definisi maju ini relatif nih ke aman, gitu kan? Apa mendengar mulut? Ya kan? Iya. Kalau maju tapi Gak ada harapan. pada katakan Iya, cuma maju doang, nggak pakai arah gitu. doang gitu. Mana ini? Nabrak-nabrakan. Iya. Secara diksi, secara hermeneutika itu kan kata-kata itu kan pasti punya ada pembentuknya, ada ideologinya gitu, ada kalimat sastranya. Pokoknya panjang lah ya kalau kita ngomongin hermeneutik itu. Yes. Jadi maju itu apakah selalu positif atau bagaimana? Jangan sampai mungkin dari generasi kita ada satu teknologi tapi kita tidak bijak memanfaatkannya. Musik yang tadi itu. Betul. Atau jadi budaya serba instan kan om. Semua Dengan fast living itu akhirnya sekarang banyak curhatan dari teman-teman itu di mental health ya. Nah, Akhirnya kan ujungnya ke situ kan. mental. Iya, neurosis itu ngeri juga. Banyak lah ya kalau gue lihat turunan-turunannya itu yang pasca traumatic syndrome, delusi dan lain-lain. Iya. Gue jadi berpikir ini jangan-jangan apa karena faktor sosial budaya nih kita ya. Mungkin ya bisa jadi atau bisa salah gitu. Tapi yang kita lihat ya siklusnya sepertinya seperti itu. Mungkin di zaman kita juga ada ya ODGJ orang gila ya. Ada kan gitu. Iya. Gitu. Iya. Cuman nggak sewah penelitian sekarang yang makin mengkhawatirkan tentang hashtag mental health. Jadi kan kita jadi berpikir nih daripada ngapain mesti maju kalau kayak gitu. Tapi kalau mundur, mundur pun dalam artian relatif juga. Ini tanda kutip ya. Bisa mundur tapi selamat. Iya. Baik lagi kan ke bahasa Islam tadi kan. Selamat kan. Salama kan. Iya. Kalau kita selamat lebih berkah. Amin, insyaallah. Iya. Tapi tetap juga bisa modern dan bisa beradab. Gitu kan. Seperti yang para pendahulu kita sejarah Umar bin Khattab, dia menguasai seperlapan dunia gitu dengan pakaian yang compang-camping selevel khalifah, gitu kan? Apa nggak dibilang mundur tuh dalam tanda kutip ya? Iya. Ya kurang lebih simpelnya kan seperti itu akhirnya. Setuju. Jadi kalau kita bicara maju tetap maju, apakah memang ini kan mundurnya kita lihat dari kacamata mana dulu kan, gitu kan? Orang lihatnya mundur tapi sebenarnya kita nggak mundur nih, hanya mencegah supaya kalau kita maju daripada nabrak, misalnya gitu kan, secara gitu, daripada maju nggak punya arah gitu kan, jadi better Mundur aja. Kayak judul apa tuh ya maju kena mundur kena film mendekati warkop. Menarik sih, jadi memang ini perlu juga buat notes ya, buat catatan bahwa nggak perlu kita memaksakan, yang memang harusnya kita paksakan gitu. Kalau better kita memang harus mungkin stay dulu atau gimana ya, nggak harus maju ya, sempat dulu gitu kan, mungkin kita sempat juga. jadi memang nggak ya ngoyo sih tetap ya, namanya itu kita ada fight lah untuk betul gitu kan. Tapi setiap generasi pasti harapannya pasti gitu kan maju lah ya, maju, cuman memang daripada tidak terarah better ya stay dulu ataupun Mundur. akhirnya begitu nih. ekstrimnya mundur. Ekstrimnya mundur gitu. Mapnya kan mati, lobet. Oh iya lobet. Dan masih bisa sampai dong. Masih sampai. Zaman dulu masih hanya ke tukang warung untuk Bang, jalan ini kemana? Ada tahu nih, ntar patokannya gini-gini gitu. Masih. Saya masih juga nyampe. Berarti kayak startup itu ya? Kayak drakor startup ya? Berlayar tanpa peta. Oh iya. Keren. Oke. Sampai ketemu di episode dari kepala berikutnya.